Budaya akademik Islami atau Budai itu merupakan strategi pendidikan Unisula nih Kak. Gimana perasaannya setelah udah offline? Apakah seneng atau biasa aja atau ya udah? Budaya akademik Islami dijadikan sebagai tuntunan bagi mahasiswa, terutama bagi kampus-kampus yang basicnya Islam nih Kak. Halo semuanya, welcome to pentingnya organisasi dan menjawab pertanyaan teman. Assalamualaikum, halo guys, welcome back to our podcast Bincang Santai bareng Suprema episode 4. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu Jadi Kampus Budai. Yuk mengenal lebih dalam kampus Unisula. Di sini saya Salwa selaku host akan ditemani oleh salah satu narasumber dari tim motivator LKPI. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, halo guys, perkenalkan aku Tika Rodoturjana dari program studi S1 Ilmu Keperawatan dan kini menjabat sebagai sekretaris motivator Budai, kayak gitu Kak. Halo Kak Tika, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik sih Kak. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu semester berapa nih Kak? Sekarang alhamdulillah menempuh di semester 3 Kak. Semester 3, berarti masih maba lah ya hitungannya. Iya, Asalnya dari mana Kak? Kalau alamatnya dari Kota Pati Kak, Kota Nasi Gandul kalau teman-teman tahu. Oh, dari Pati. Iya. Dari Pati ngelaju atau ngekos nih? Ngekos sih Kak. Ngekos. Iya. Perjalanannya lumayan jauh ya misal ngelaju gitu. Iya, sekitar 3 jam kalau dari Semarang pakai motor. Oh, 3 jam ya. Lumayan jauh ya teman-teman. Jadi berarti tadi dari kos langsung ke sini. Benar banget Kak. Oh, langsung ke sini. Gimana tadi perjalanannya? Lancar atau mungkin macet apa gimana nih? Sebenarnya agak hektik ya Kak ya, karena kita kan kemarin habis dihadapin sama banjir nih ya. Oh iya. Ternyata airnya belum surut nih, Belum jadi surut. memang agak mungkin lebih ke persiapan dari harus pakai sandal atau pakai yang lain gitu ya, supaya tadi nggak ke kecipratan air dari transportasi yang lewat kayak gitu. Iya, emang akhir-akhir ini kan sering hujan gitu ya, apalagi daerah situ ya maklum lah sering gitu ya, ada Iya, genangan benar. air kayak gitu. Emang Iya. harus hati-hati. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktu buat datang ke podcast kita. Terus Oke. juga menerjang banjir seperti itu butuh effort yang sangat luar biasa. Ini Mbaknya ngomong-ngomong umur berapa nih? Kayak kelihatan masih unyu-unyu gitu. Aduh, unyu-unyu gitu ya. Iya. Alhamdulillah saya 19 tahun sih Mbak. Oh, 19 tahun ya, 11-12 dengan saya, Mbak. Iya. Oke. Nah, itu kan semester 3 ya, Mbak, berarti sempat ngerasain kuliah online juga dong. Bener banget Mbak, jadi bukan kuliah aja sih, kita pas kalau angkatan 2021 ya, saya kebetulan itu dari SMA kelas 2 udah online nih Mbak. Oh, udah online Kelas sama 2 keluar. online, kelas 3 online, terus awal di semester 1, 2 juga online semua nih. Terus Gitu. gimana perasaannya setelah udah offline? Apakah seneng atau biasa aja atau ya Oke. udah? Perasaannya tentu aja excited banget sih ketemu sama teman-teman gitu ya di reality kayak gimana sih gitu kan. Kita selama ini online, gimana cara kita beradaptasi di sini dituntut kayak gitu. Jadi excited banget buat ketemu sama teman-teman seprodi maupun di luar fakultas yang lain kayak gitu Oh, Kak. seperti itu. Iya, emang seneng ya soalnya kalau lewat Zoom gitu kan ya udah bosen gitu ya nggak sih, buka laptop ya udah Nah, ditinggal iya, kadang Mbak. ditinggal tidur. Aduh, iya sih. Tapi bener sih. Iya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini kan baru kali ini ya offline. Mungkin dari Mbaknya sendiri ada nggak sih kegiatan yang diikutin bahkan mungkin ditekuni gitu saat ini? Oke, kalau sampai saat ini kegiatan di kampus atau di luar kampus nih Kak? Di kampus boleh, keluar kampus juga boleh. Oke, jadi memang di semester 1-2 aktif bersama tim Duta Perpustakaan dan Duta Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi sedikit bantu-bantu di sana. Kemudian untuk komunitasnya saya karena kita angkatan online gitu ya, Iya. belum tahu nih UKM ini apa aja sih atau Ormawa tuh ada apa aja sih. Jadi lebih ke ikut kegiatan eksternal nih Mbak, kayak misalnya kita join komunitas intuisi kita atau komunitas public speaking gitu. Jadi ya buat cari pengalaman mah it's Pengalaman. okay gitu, nggak apa-apa. Nambah gitu. temen juga ya, Nah Kak? bener Kak. Kalau di LKPI sendiri jadi tim motivator itu udah dari kapan? Oke, dari semester awal 3 sih Kak. Oh, baru ya berarti hitungannya. Kalau iya, untuk benar.
UKM atau Ormawa gitu ada ikut nggak sih Kak? Ada, kalau kakak tahu forum bidik misi dan KIPK Unisula, Forbisa, saya ikut di sana. Oh, jadi nggak hanya jadi sekretaris tim motivator LKPI aja ya Kak, ternyata Iya, ada bener. kegiatan lain juga. Iya, Kak. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang baru tahu tentang LKPI itu apa, dan kebetulan juga berkaitan dengan tema kita kali ini yaitu Kampus Budai. Dan ya jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung ke topik utama kita aja ya Iya, Kak pada kali bener, ini. Kak. Tadi kita sudah nyinggung dikit ya tentang LKPI. Mungkin dari kakaknya sendiri bisa jelasin apa sih itu LKPI, terus programnya mungkin apa aja bisa dijelaskan? Oke, jadi memang mungkin akan saya jelasin sepengetahuan saya dan sampai kebersamaan saya ini 1 semester gitu ya Kak, Iya. bersama LKPI. Jadi teman-teman yang belum tahu, terutama mahasiswa baru mungkin, LKPI merupakan lembaga kajian dan penerapan nilai-nilai Islam di Unisula. Jadi udah dari kata-katanya kita udah tahu nih, pengembangan dan penerapan nilai-nilai Islam. Berarti nanti LKPI ini tujuannya dan programnya adalah untuk memonitoring, menerapkan budaya-budaya Islam di kampus kita, Kak. Nah, untuk programnya sendiri ada banyak, terutama adalah mengaktifin program yang ada di masjid gitu ya. Kalau teman-teman sering datang ke masjid buat sholat jamaah, jadi ada program sholat berjamaah, kemudian ada kultum duhur, pengajian sebentar itu kalau setelah sholat jamaah zuhur sama asar juga ada sih, tapi memang disesuaikan dengan kondisi gitu. Iya. Kemudian ada juga majelis dzikir, majelis duha kayak gitu. Nah, teman-teman bagi yang semester 1-2 ada juga nanti tutorial PA ini, PAI. tutorial pengajaran agama Islam. Iya. Buat teman-teman seperti nanti akan ada pembelajaran untuk baca Al-Qur'an, kemudian untuk fikih ibadahnya seperti apa kayak gitu. Dan yang intinya adalah kegiatan LKPI mengenai motivator budaya ini Kak, yang akan kita bahas saat ini juga kayak gitu. Iya, motivator budai ya Kak. Emang di Unisula kan terkenal dengan kampus budai Bener gitu. banget, Kak. Dan sepengetahuan aku kalau ngobrolin tentang budai ini itu kaitannya tentang ajaran agama Islam gitu. Bener. Contohnya misal cara berpakaian. Di setiap jalan mungkin teman-teman ada yang ngeliat kayak pilar yang mana di situ ada mbak-mbak dan mas-mas nunjukin dress code Dress code mahasiswa mahasiswa Unisula. ya, yang sekiranya dipakai gitu ya Kak. Kalau misalkan cewek ya sopan, terus jangan yang ketat, jangan yang transparan kayak Iya, gitu. bener, Kak. Terus di lingkup kelas, Oke. tempat duduk antara cewek dan cowok tuh dipisah. Jadi interaksi antara mahasiswa dan mahasiswi itu bener-bener dibatasin kayak gitu. Nah, mungkin budaya itu hanya sekedar itu saja atau mungkin ada yang lainnya gitu Kak? Oke. Jadi bicara mengenai budaya ini seru banget nih teman-teman. Mungkin kadang teman-teman masih bingung, kok ada ya ini juga apa ya baleho gitu ya Iya. buat dress code mahasiswa tuh harus seperti ini, apakah tidak boleh berubah atau harus boleh nggak sih lebih dari itu atau seperti apa? Terus mungkin teman-teman juga benar menanyakan kenapa di kelas harus dipisah antara Iya. laki-laki dan perempuan, atau enggak mungkin ada larangan merokok juga, teman-teman Iya. pasti lihat nih baleho-baleho di sekitar kampus kita. Jadi budaya akademik Islami atau budai itu merupakan strategi pendidikan Unisula nih Kak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk tadi mencetak dan membentuk generasi khairul ummah yang terbaik bagi umat seperti itu kan. Nah, jadi dari program budai ini sendiri ada beberapa poin. Di antaranya tadi kita menerapkan budaya Berpakaian. berbusana Islami, kemudian ada juga pergaulan Islami, kemudian ada toharoh, gerakan sholat berjamaah, kemudian juga pembinaan akhlak dan adab seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penerapan birrul walidain nih Kak, menghormati kepada orang tua. Seperti itu Kak. Jadi ternyata apa namanya budaya itu nggak hanya sebatas tadi ya Kak, cara berbusana dan Iya. interaksi antara mahasiswa-mahasiswi dibatasi lah, intinya seperti itu. Iya, Nah, benar. untuk penerapan budaya sendiri, sepengetahuan Kakak, apakah hanya ada di Unisula atau mungkin di Oke. kampus Islam lain tuh ada sih Kak? Oke, menurut saya sendiri mungkin basicnya ya budaya akademik ini kan dijadikan budaya akademik Islami, dijadikan sebagai tuntunan bagi mahasiswa, terutama bagi kampus-kampus yang basicnya Islam nih Kak, seperti mungkin UIN dan kampus swasta lain yang basicnya Islam pasti ada, tapi mungkin akan dibungkus dengan bentuk yang berbeda, entah itu dijadikan seperti aturan ketat atau seperti kita sebagai strategi pendidikan atau sebagai norma aja itu juga bisa.
Kemudian untuk di kampus negeri pastinya ada, tapi mungkin apa ya? Mungkin kemasannya berbeda seperti itu. Jadi tiap kampus ada tapi mungkin beda-beda gitu ya Kak. Benar Namanya banget, mungkin Kak. nggak budai atau Iya. apa gitu mungkin Iya, kali boleh ya. banget sih kalau gitu. Nah, terus kalau ngomongin tentang budai ini, aku jadi keinget, aku tuh sempet Iya. beberapa kali ketemu mas-mas dan mbak-mbak sih biasanya keliling di Fakultas Hukum. Biasanya ngingetin Oke. untuk segera sholat ke masjid, sholat Iya. berjamaah ke masjid. Iya, benar. Apakah itu juga termasuk bentuk aksi nyata dari penerapan budai itu sendiri atau bagaimana Kak? Oke, bener banget sih Kak. Jadi untuk penerapan budai dari LKPI ini membuat suatu tim gitu ya, tim besar namanya Motivator Budai Kak. Tugasnya apa sih Kak Tika gitu, motivator budai? Apakah sesuai namanya memotivatori atau seperti apa nih gitu? Untuk lebih jelasnya, tugas motivator ini tetap mengawal penerapan nilai-nilai Islam di kampus. Khususnya tadi ada beberapa poin kita nerapin, ngontrol teman-teman mahasiswa ini berbusana sesuai dress code syariat apa ketentuan atau enggak, kayak Iya, kita ngingetin seperti itu. dress code. Terus juga ngingetin sholat berjamaah, bener kita ngingetin ayo teman-teman kita sholat jamaah sudah waktunya kayak gitu. Selain itu juga kita ngebantu teman-teman supaya jangan ngerokok di kawasan kampus Kak. Karena kan memang udah ada aturan ya, Iya. udah dipertegas dari pimpinan juga bahwa kita dilarang merokok di kampus kita tercinta ini kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengingatkan sholat aja ya Kak, Benar. tapi juga ada ngingetin Busana, merokok, ya, merokok busana. dan pergaulan juga Ya, harus pergaulan dijaga, juga harus teman-teman. dijaga. Mbaknya sendiri kan ini sekarang menjabat sebagai sekretaris ya di Iya, Kak. tim motivator. Oke. Udah berapa lama sih join ke tim motivator itu sendiri? Udah dari awal semester 3 sih Kak. Dari awal semester 3, berarti benar. hitungannya masih baru ya? Iya, masih baru tuh. Lumayan aktif berarti? Alhamdulillah aktif gitu. sampai Alhamdulillah saat ini. aktif. Kalau alasan buat gabung ke situ apa sih Kak? Apakah karena diajak temen mungkin atau mungkin keinginan sendiri atau bagaimana? Oke, tentu aja keinginan sendiri sih Kak. Jadi berawal dari keinginan, bosen gitu ya jadi generasi online gitu. Kita harus prepare buat jadi adaptasi ke perkuliahan offline. Kita perlu nyari kegiatan apa nih ya sekiranya bisa jadi tempat mengalihkan dari stresnya perkuliahan kayak gitu. Jadi akhirnya ketika saya tahu nih ada open recruitment tim motivator, kayaknya seru nih, kita bisa bantu program LKPI, kita dalam bentuk juga ikhtiar nyari pahala, terus juga untuk memperkuat relasi, cari teman-teman baru beda fakultas. Jadi dari situ karena memang dari semester 1, 2 belum ada kegiatan nih Kak yang benar-benar nge-challenging untuk menantang kita, jadi akhirnya join ke motivator kayak gitu. Oh, seperti itu. Jadi mungkin biar kalau misalkan habis kuliah gitu kan pusing gitu Iya, kan, bener. jadinya nambah suasana baru gitu, nambah temen juga. Apalagi Kak, bener kalau banget nih. habis kuliah terus pulang juga bosen gak sih Kak? Bener, Hanya bosen. gitu-gitu doang Iya, gitu iya. ya kan. Nah, mungkin temen-temen ada yang udah mulai tertarik nih Kak sama tim motivator itu tadi. Mungkin bisa bantu jelasin cara daftarnya tuh gimana sih? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau mungkin bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Oke teman-teman, jadi bila teman-teman terutama mahasiswa baru tidak menutup kemungkinan juga bagi angkatan yang sudah semester 5, 7 gitu ya untuk join motivator ini. Caranya apa? Nanti dari LKPI sendiri akan buka beberapa jalur, misalnya untuk umum ada delegasi dari fakultas dan delegasi dari Ormawa UKM Kak. Jadi teman-teman silahkan pilih pendaftaran dari mana aja, terserah, asalkan tadi nih ada beberapa persiapan yang perlu disiapin. Tadi nyiapin pengetahuannya mengenai agama, seperti apa sih itu tajwid, tajwidnya itu terdiri dari apa aja, kemudian juga mengenai busana Islam itu apa gitu, atau mungkin Islam itu terdiri dari apa sih poin-poin penting yang perlu kita realisasikan di kampus kayak gitu sih Kak. Jadi nanti ada tahapan pertama kita ngisi formulir pendaftaran, bisa online maupun offline di LKPI-nya. Kemudian ada juga seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara, seleksi pengetahuan juga mengenai wawasan Islami nanti bisa. Kalau dulu karena kita online nih ya, jadi formulirnya online, seleksinya juga online nih Kak. Gitu, sama nanti bisa teman-teman di tes baca Al-Quran oleh Ustadz yang ada di LKPI kayak gitu. Oh, berarti ada tesnya baca Al-Quran gitu. Bener. Terus juga paling nggak kita
tahu basic tentang agama Islam gitu ya Kak. Bener Jadi banget nih, Kak. ketika mungkin ada temen-temen nih diingetin jangan berpakaian yang ketat gitu, Iya. terus dia marah lah kok nggak boleh, kenapa gitu, kita bisa menjawab gitu ya Kak, jadi Bener tim banget. motivator sendiri. Nah terus tadi kan ada sempat ngomong tentang delegasi, Iya, Kak. tiap fakultas 2 orang. Nah kalau misalkan misal di FH Iya. nggak ada ngirim delegasi, apakah itu dibiarin gitu aja atau mungkin diganti ke fakultas lain atau seperti apa? Oke, jadi memang kan kita tadi membuka beberapa Jalur. dari jalur gitu ya Kak. Iya. Boleh lewat Ormawa, UKM atau fakultas atau dari umum. Umum. Nah, jadi ketika dari kuota yang diberikan kepada fakultas ini tidak diserap dengan baik, nggak bisa kekumpul dengan yang seharusnya jumlah itu gitu ya. Kita akan lebih perluas nih untuk jalur umumnya. Jadi kita akan tetap lebih mungkin perpanjang jalur pendaftaran yang lewat umum kayak gitu supaya menyerap lebih banyak mahasiswa yang mau ikut motivator kayak gitu. Seperti itu ternyata ya. Kalau Mbak Tika sendiri meskipun baru semester 3 join nih, Iya. mungkin bisa berbagi sedikit pengalaman selama Oke. menjadi tim motivator biar teman-teman makin tertarik buat join tim motivator. Oke, jadi pengalamannya dibilang seru, iya seru banget gitu ya. Mungkin pasti ada kondisi di mana lelah, capek itu it's normal kan, Iya. normal kayak gitu karena kita semua manusia teman-teman. Pasti ada ketika kita jenuh sama kegiatan yang kita lakukan kayak gitu. Jadi serunya adalah teman-teman, di sini kita bisa melatih mental. Jadi Kak, ketika kita yang basicnya adalah online, dialihkan kegiatan offline, tentunya akan perlu adaptasi yang baru. Gimana cara kita komunikasi nih sama orang asing dari teman-teman fakultas lain, kita harus ngelatih mental karena nggak sedikit juga nih motivator yang masih aku takut nih, aku nggak enak nih Iya. buat ngingetin, jangan itu temanku gitu ya, masih ada rasa-rasa kayak Takut. iya pengen ngingetin tapi juga takut, tapi juga minder, insecure dan sebagainya. Jadi pertama memang ini jadi ajang kita buat ngelatih mental. Kedua, kita juga bisa ngelatih komunikasi yang baik di sini Kak. Jadi kan di motivator kita dituntut untuk mengingatkan tapi tidak menyinggung. Memaksa, tidak memaksa tidak juga. memaksa juga, benar-benar. Jadi kan ada beberapa kadang teman-teman yang mari silakan sholat, ada yang tersinggung. Kenapa diingetin kayak gitu kan? Nanti juga sholat sendiri kayak gitu. Nah, ini melatih kita kayak gimana cara memberikan respon yang baik, kemudian gimana cara berkomunikasi yang efektif kepada mereka-mereka ini gitu. Selain itu, tadi melatih komunikasi adalah kita bisa dapat teman-teman baru. Karena apa? Nggak sedikit juga teman-teman motivator tuh bisa dapat kenalan dari orang-orang atau mahasiswa lain yang diingetin. Kayak misalnya, Kak Tika nih tugasnya di FH misalnya. Ketika tugasnya di FA udah beberapa hari gitu, oh ternyata teman-teman yang di FH tuh sering ketemu Kak Tika. Oh iya ini kan Kak Tika nih yang ngingetin di FH mungkin gitu. Oh Iya. sekarang udah kenal dari Fakultas Hukum, ada Kak Rara, ada Kak Nelly dan sebagainya, itu banyak banget. Jadi selain melatih mental, komunikasi, sama serunya adalah kita bisa dapat kenalan baru di luar fakultas kayak gitu sih Kak. Nah, mungkin kalau ngomongin kendala nih tadi Mbaknya kan juga sudah sempat ngomong kayak Iya. ada orang yang ngapain diingetin apa segala Nah. macam, itu hal yang Mbaknya sama teman-teman lakuin itu seperti apa kalau ketemu sama orang atau mahasiswa yang seperti itu? Oke, kalau ketemu sama teman-teman yang agak sulit gitu ya Iya, untuk iya. diajak sama-sama ke masjid, itu pertama mungkin kita jelasin lagi nih Kak. Misalnya Mas atau Mbak, ini tuh sholat berjamaah adalah program LKPI, programnya Unisula juga gitu, seperti itu. Terus dari Al-Quran juga kan menuntut kita buat lebih baik tuh sholat jamaah daripada sholat sendirian secara Iya. munfarid, seperti itu. Kemudian kalau memang dari penjelasan kita nih kurang bisa diterima, masih belum menerima nih teman-teman, nanti kita ajak temennya dulu. Mohon temennya Mas dan Mbak A, B, C, silakan ini temennya diajak, diingetin juga gitu. Jadi bukan hanya orang itu, tapi kita tetap ngerangkul nih sama-sama se-circle mereka supaya mau diajak ke masjid kayak gitu sih Kak. Berarti tetap dengan cara yang halus-halus seperti Iya. itu ya, nggak yang mungkin emosi atau dibiarin gitu aja, ya udah terserah kamu, yang penting aku ngingetin gitu, enggak ya. Nah, kakaknya sendiri pernah nggak sih keliling di FH gitu? Pernah sih Kak, seru-seru. Eva tuh anaknya aktif ya. Aktif, iya Aktif. bener. Nah berarti itu apa namanya, Mbaknya sama temen-temennya itu kan dibagi gitu. Iya, bener. Sistem pembagiannya seperti apa kalau boleh tahu? Oke, jadi motivator itu bertugas ketika sholat zuhur sama ketika sholat asar Kak.
Jadi nanti sebelum waktu-waktu sholat itu kita akan prepare dulu di masjid lantai 2 di base camp kita gitu ya. Kita akan di situ briefing dulu pembagian, misalnya yang berangkat dari 50 motivator itu yang berangkat misalnya 20. Nah nanti kita bagi perannya misalnya 5 di FH atau 5 di kedokteran, terus 4 di GKB atau di tempat-tempat yang rame lah, kita sesuaikan dengan kondisi dan jumlahnya kayak gitu. Jadi memang ada pembagian karena menyesuaikan kondisi dan juga teman-teman motivator yang berangkat nih Kak. Karena kan basicnya teman-teman motivator ini terdiri dari beragam fakultas ya. Tentunya aja schedule mereka tuh nggak sama. Punya gitu. kesibukan sendiri Bener gitu mungkin banget, ya. Kak. Jadi sistem pembagiannya sesuai dengan mahasiswa dan mahasiswi yang datang gitu. Siap, benar sekali. Enggak yang kayak paten, oh mbaknya di FH terus, apa di FE terus, enggak ya berarti? Enggak, Mbak. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Kak yang mau disampaikan? Oke, mungkin saya mewakili teman-teman motivator nih teman-teman. Ingin mengingatkan aja, jangan bosen-bosen, jangan berhenti gitu ya untuk menerapkan nilai-nilai ajaran kita, ajaran Islam bagi teman-teman yang muslim. Tetap sholat jamaah, tetap melakukan atau menerapkan dress code budaya akademik Islami gitu. Karena sebenarnya aturan itu, strategi pendidikan ini tuh dibuat untuk kebaikan kita juga sih, kan gitu. Bukan untuk apa-apa kok, tujuannya hanya itu kan. Jadi teman-teman positive thinking aja ketika diingetin, ketika mungkin diperhatiin tim motivator gitu ya bahasanya, jangan tersinggung teman-teman. Tapi mungkin memang apabila ada dari tim kami yang mungkin komunikasinya kurang nyaman bagi teman-teman, silahkan sampaikan evaluasinya ke LKPI kayak gitu Kak. LKPI ya mungkin tadi kita udah ngobrolin tentang itu ya Kak, tim motivator. Bener ya terutama nih, mungkin teman-teman masih ada yang penasaran nih tentang tim motivator itu sendiri. Ada nggak sih sosial media yang bisa dihubungi sama teman-teman yang sekiranya bisa dijadiin tempat untuk bertanya bagi teman-teman yang lagi nonton? Oke, jadi teman-teman untuk sosial media dari tim motivator itu belum ada. Jadi kita blended, kita combine sama Instagramnya dari LKPI. Jadi silakan teman-teman yang ingin cari informasi lebih lanjut mengenai program ini, silakan search di @LKPI Unisula di Instagram kayak gitu sih Kak. Kalau enggak, mungkin boleh di lantai 2 langsung masjid, teman-teman ketemu sama Ustadz Mustain bisa, dan juga para ustadz yang ada di sana gitu Kak. Jadi buat teman-teman yang udah mulai tertarik nih ya jadi tim motivator, bisa langsung nyempetin waktu buat ke kantor LKPI yang ada di lantai 2 masjid. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada tambahan lagi Kak sebelum ditutup? Oke, mungkin buat teman-teman semangat karena kita udah akan musim UAS, ujian akhir semester. Silahkan belajar karena juga cuaca tidak mendukung gitu ya. Tetap jaga kesehatan kalian dan juga jangan lupa untuk tetap jadi mahasiswa yang aktif, produktif dan juga smart kayak gitu sih Kak. Iya, benar sekali. Nah, jadi tadi kita kan udah ngobrolin tentang Budai, LKPI, dan tim motivator, terus juga Kak Tika udah berbagi pengalaman selama menjadi tim motivator. Mungkin kalau tidak ada tambahan, kita akan tutup podcast kita pada kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Tika karena udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di acara podcast ini, berbagi pengalaman segala macam kepada teman-teman yang lagi nonton podcast kali ini. Dan buat teman-teman yang sedang nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube Suprema. Nantikan juga podcast kita selanjutnya, dan jangan lupa untuk ikutin kita di sosial media di Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Mungkin saya selaku host pamit undur diri bersama Kak Tika, sebagai narasumber juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.